Bab 1266. Bantu aku. Kalian masuk menghancurkannya. Dengan perintah itu, beberapa orang segera bergegas masuk. Meja dan kursi, saluran air dan listrik, jendela, dan segala macam kaca semuanya dipecahkan oleh mereka. Dalam kegelapan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan warnanya merah menyilaukan. Aliran asap berputar-putar. Bagaimana kalian bisa berbisnis di sini tanpa melalui kamar dagang Gold Star kami? Dengan suara itu, penuh caci maki, dia mendengus, dan orang-orang di sekitarnya segera mengeluarkan kendi dari belakang. Buka tutup stoples, aroma bensin yang menyengat langsung keluar. Wow! Pria yang memegang kaleng bensin, menyeringai dan menuangkan bensin ke seluruh lantai, dan seluruh kantor. Setelah beberapa saat, tempat itu dipenuhi dengan bau yang menyengat. Setelah beberapa kerugian, mereka akan tahu bahwa mereka salah. Setelah mengatakan itu, beberapa orang segera mundur. Pemimpin, setelah merokok, berdiri di depan pintu dengan jentikan jarinya, dan langsung melempar puntung rokok yang masih menyala ke dalam bensin. Puff! Apinya langsung berkobar. Ayo pergi. Melihat api mulai berkobar, sosok beberapa orang itu dengan cepat menghilang. Semakin lama, semakin besar apinya. Meja dan kursi yang rusak hancur berderak dan dindingnya menghitam. Sungguh mengerikan untuk disaksikan. Apinya berkobar ke langit. Segera, seseorang yang mengetahui hal ini, berteriak, dan buru-buru memanggil seseorang untuk memadamkan api. Api keluar dari jendela, menyilaukan dalam kegelapan. Pemilik rumah yang menerima berita itu hampir pingsan. Bukankah dia hanya berusaha menghasilkan lebih banyak uang dari Jingo, tapi dia justru telah kehilangan banyak uang. Sekarang dia akhirnya setuju untuk terus menyewa, namun itu terbakar bahkan sebelum dia mendapatkan setorannya. Sial, siapa itu? Pagi-pagi sekali, melihat kekacauan ini, Tuan Tanah merasa pening, dan kerugiannya bahkan lebih serius. Sudah selesai, maaf, kalau begitu kami tidak bisa menyewanya. Hari ini adalah hari di mana janji dibuat untuk menandatangani kontrak. Jingo berjalan ke pemiliknya dan menggelengkan kepalanya. Anda mungkin telah memprovokasi seseorang. Jika saya menyewa toko Anda, risikonya terlalu besar. Tidak, saya tidak punya musuh. Pemilik rumah hampir menangis. Tidak, siapa yang kamu hubungi baru-baru ini? Apa yang diminta orang-orang itu? Apakah kamu melakukannya? Jingo bertanya padanya, dan Tuan Tanah itu tiba-tiba teringat. Orang-orang dari kamar dagang Gold Star lah yang mendatanginya dan memintanya untuk menipu keluarga Syam, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbuat curang sama sekali, dan malah menurunkan harganya. Apakah ini orang-orang dari kamar dagang Gold Star yang melakukannya? Pasti mereka. Ini adalah gaya mereka. Pemilik rumah telah mendengarnya sejak lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak menipu keluarga Syam, apa hubungannya dengan mereka. Dia juga tidak merugikan kamar dagang Gold Star. Dia marah tapi dia tidak berdaya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan dari kamar dagang Gold Star? Tuan Jingo. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Jingo. Mereka datang untukmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang ini bukan untukku. Jingo menunjuk ke dinding yang gelap. Saya hanya berbisnis. Saya tidak bisa bekerja di sini. Saya hanya ingin mengubah tempat dan Anda tidak melakukan apa yang mereka minta. Apa yang akan terjadi di masa depan sulit untuk dikatakan. Setidaknya tidak seseorang berani menyewa toko Anda sekarang. Siapa yang berani menyewa tempat yang ditargetkan oleh kamar dagang Gold Star? Wajah Tuan Tanah itu lebih sulit, terlihat hampir menangis. Dia telah melihat perilaku kamar dagang Gold Star ini. Dia memiliki toko teman yang dirusak dengan cara yang sama. Pajak dan biaya harian saja membuat pusing 7 keliling.
Bantu aku. Jakunnya meluncur, bantu aku. Bagaimana cara membantu? Jinggo juga tak berdaya, merentangkan tangannya, dan mengangkat bahu. Aku tidak bisa. Jika membeli toko kamu, apakah itu akan membantu? Bab 1267. Bisa diskusi. Ketika Tuan Tanah mendengar ini, dia buru-buru berkata, bisa untuk berdiskusi. Mungkin untuk didiskusikan. Sekarang tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari kamar dagang Gold Star sedang mengincar tempat ini. Belum lagi apa yang akan terjadi di masa depan. Biarkan saja apinya, biar yang lain berani sewa di sini lagi. Dia ingin menghancurkan semua yang ada di tangannya. Ini bukan kerugian biasa. Di luar negeri, pajak dan biaya saja bisa membuatnya pusing. Aku tidak bisa membicarakannya. Jinggo menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Sungguh masalah besar, jika aku ingin menyelesaikannya. Tahukah kau berapa biayanya jika membeli toko kamu? Aku tidak bisa menahannya, kamu harus melakukannya sendiri. Setelah itu, Jinggo berbalik untuk pergi. Tuan Tanah dengan cepat menyusul dan menghentikannya. Dia mendengar bahwa Jinggo dapat menyelesaikannya, tetapi dia perlu mengeluarkan uang. Setidaknya, Jinggo mungkin masih membelinya. Taruh di tangannya, itu akan membantunya sedikit. Kita akan berdiskusi dan berdiskusi lagi. Harga gampang dibicarakan, tidak masalah. Selama saya tidak rugi banyak, semuanya mudah untuk dinegosiasikan. Tuan Jinggo, saya salah sebelumnya. Jangan marah, kita bicarakan, ayo bicarakan. Orang bijak akan membuat keputusan yang paling tepat pada waktu yang paling tepat. Tuan Tanah ini juga orang yang bijaksana. Dia hanya dibakar sekali, dan dia tahu bahwa itu adalah persaingan antara orang-orang besar ini. Jika dia bergabung, itu hanya akan menjadi nasib buruk. Jangan serakah. Begitu pula dengan Jinggo, dia bahkan lebih tepat dalam menangkap waktu yang tepat. Dia merenggut toko dengan area yang luas, yang 30% lebih rendah dari harga pasar. Ini adalah markas masa depan Syam di luar negeri. Setelah menandatangani kontrak dan menyelesaikan formalitas secepat mungkin, para pekerja dekorasi langsung memasuki lokasi, seolah-olah telah dipersiapkan sebelumnya. Jinggo memberi mereka perintah agar pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu 3 hari. Sebelum dibuka, yang pertama adalah menggantung papan nama besar Syam. Sesuatu terjadi di sini dan kebakaran terjadi, tetapi keluarga Syam langsung pindah keesokan harinya. Papan nama yang sangat besar dan para pejalan kaki yang masih berada di jalan di kejauhan dapat melihat bahwa kedua karakter Syam Group tercetak di mata mereka. Semua ini sepertinya sudah direncanakan sejak lama, dan semuanya berjalan sesuai rencana tanpa ada kecelakaan. Bahkan Grey Z tidak bisa menahan tetapi mengacungkan jempol satu sama lain. Tak heran bisa menjadi juru bicara keluarga Bao di Sunrise, kemampuan seperti itu, sungguh bukan main-main. Tuan Z, jangan puji aku, ini hanya hal-hal sepele. Melihat Grey Z dan darah Syam benar-benar memuji dirinya sendiri, Jinggo tersenyum tipis, ada rasa bangga di wajahnya. Di usianya, sedikit pujian tidak berarti apa-apa. Paling banter, dia tidak bisa menahan rasa puas di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan kebahagiaan di hatinya. Rasanya bercanda, bisa dipuji oleh Grey Z. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa dipuji di depan Grey Z? Dara, metode permainan komersial, kamu harus belajar lebih banyak dari Jinggo. Grey Z tersenyum dan memandang darah Syam. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ini tidak diragukan lagi adalah pujian tertinggi yang diperoleh Jinggo dari hidup sampai sekarang. Nah, Tuan Jinggo, beri saya banyak nasihat.
Darah Syam bangkit dan mengangguk, tetapi Jinggo tercengang, dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan Z memikirkan saya tidak berani. Jika Syam selalu ingin bertanya, kapan saja? Temukan saja aku. Jinggo sadar, Grey Z, yang duduk di sana, adalah sosok mengerikan yang mengangkat utara ke atas. Tidak cukup bagi keluarga Bao untuk menghilang dari Sunrise, dan bahkan menghilang sama sekali di luar negeri. Selanjutnya, rencana Syam bisa terlaksana. Sekitar 2 hari lagi, area kantor sudah bisa ditangani. Mata Jinggo bersinar terang. Jika aku tidak salah, maka malam ini, seseorang pasti melakukan sebuah kunjungan nakal. Bab 1268. Kenapa ada begitu banyak orang? Grey Z mengangguk. Hal-hal kecil ini tidak membutuhkan dirinya untuk bertindak. Malam ini, saya ingin menemani Dara ke resepsi. Biarkan Zen pergi ke sana. Setelah dia selesai berbicara, Brother Zen mengambil langkah maju dan membuka mulutnya dan tertawa. Tuan Jinggo, aku semakin menyukaimu. Melihat senyum polos dari kakak Zen, Jinggo terkejut, pahanya menegang, dan dia tertawa lagi dan lagi. Kakak Zen, jangan beritahu aku, kau masih tidak mengenal orang seperti aku, oke? Petik 2. Malam berangsur-angsur tenggelam. Dara Syam mengenakan gaun hitam panjang untuk menonjolkan sosok anggunnya. Leher dengan giok seperti angsa membuat Grey Z terkejut. Istriku, ini sedikit bagus. Grey Z menyukai Dara Syam yang berpakaian bagus, tapi dia juga tidak menyukai jika Dara Syam yang begitu cantik dilihat oleh orang lain. Dia orang yang pelit. Nona Amel akan berada di sana malam ini juga. Dara Syam menoleh, menatap Grey Z, dan mengangkat kepalanya sedikit. Menurutmu, haruskah aku berpakaian lebih baik? Grey Z berhenti berbicara. Dia ingin berpakaian santai, tetapi Dara Syam masih membiarkannya berganti pakaian. Dara Syam benar-benar tercengang ketika Grey Z mengenakan Armani. Dengan sosok yang proporsional, fitur wajah tegas, dan nafas pria dewasa yang tak henti-hentinya di sekujur tubuhnya, Dara Syam benar-benar tidak menyangka bahwa Grey Z akan terlihat begitu bagus dalam setelan jas. Humi. Istri, kamu ngiler. Grey Z tertawa, mengancingkan kancingnya dengan baik, dan mengabaikan mata Dara Syam yang terbuka lebar. Dia menariknya keluar dan pergi. Pesta itu diatur oleh Amel. Grey Z tidak ingin mengganggu, tetapi Dara Syam benar-benar bersikeras untuk pergi. Betapapun sederhananya seorang wanita, jika menyangkut masalah kepemilikan atas pria itu bukanlah masalah yang sepele. Amel berkata bahwa dia ingin membantu Syam untuk membuka pasar luar negeri. Dia tidak hanya berinisiatif untuk memperkenalkan orang-orang dari kamar dagang Gold Star kepada Syam, tetapi juga memperkenalkan beberapa tahun mitra industri kecantikannya kepada Syam. Antusiasme seperti itu luar biasa, padahal belum lama ini agen umum Slanka di Sunrise baru saja ditendang oleh Syam. Pada waktu yang sama, markas cabang luar negeri Syam. Pada suatu sore, bekas-bekas di tembok dibersihkan, cat tembok diwarnai ulang, dan jaringan pipa air dan listrik ditata ulang. Semuanya sudah siap seperti meja, kursi kantor, komputer kantor, dan perlengkapan lainnya. Bahkan pintu anti maling yang rusak pun diganti dengan yang baru oleh Jinggo. Malam semakin redup, dan lampu-lampu di koridor berkedip-kedip. Jelas renovasi di sini belum selesai. Beberapa sosok muncul dengan cepat. Cepat, teruskan. Suaranya sama dengan suara orang-orang tadi malam. Pemimpin melihat sekeliling dengan hati-hati, mengulurkan tangan untuk memegang gagang pintu, dan mencibir. Saya tidak tahu apakah dia mengganti pintu, tidak tahu apakah dia mengubahnya menjadi yang lebih baik.
Anda ingin menghentikan saya dengan tawar-menawar. Dia benar-benar merasa lucu. Pintu anti maling tadi malam jelas lebih modern. Apa yang kamu ubah hari ini? Kamu membelinya dari pasar barang bekas. Dia mengeluarkan alat itu dan menggerakkannya 3 atau 2 kali, dan dengan sekali klik kuncinya terbuka. Masuk. Beberapa orang segera masuk, dan dalam kegelapan, terlihat meja dan kursi yang tertata rapi, komputer baru, dan dekorasi ulang dinding yang dicat. Dan di setiap sofa perhotelan, satu persatu, ada orang yang duduk. Sial, kenapa begitu banyak orang?